Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail tentang situs SAP PP Modul, Anda bisa lihat di sapindonesia.net. Di SAP PP Training itu saya ajarkan mulai dari bagaimana cara membuat master data, transaksi demand management, MRP, bagaimana cara bikin create order creation, bagaimana cara proses yang ada di order, dan yang terakhir adalah konfigurasi ya. Tentunya kalau untuk yang lebih dalam tentang praktek di SAP, Anda bisa masuk ke member area. Oke. Kali ini saya akan membahas proses bisnis yang ada di bagian dari SAP PP modul, yaitu tentang availability check ya. Oke. Sebentar ya. Ini agenda dari availability check. Kita akan membahas tentang overview, kemudian material availability check, missing part list, dan konfigurasi yang ada di availability check. Oke, kita masuk ke overview. Sebelum rilis production order, Anda harus memperhatikan bahwa semua resource yang diminta harus available ya. Jadi dengan adanya availability check itu berarti mengecek semua ketersediaan itu baik pada material, pada mesin, pada semua resource yang ada pada production order. Kemudian production order memfasilitasi available check untuk material komponen, capacity, dan resource ya. Jadi dari production order itu sendiri ada tombol untuk melihat apakah materialnya sudah available atau belum. Nah, itu bisa saya tunjukkan di gambar sini. Sebentar, saya ke bawah dulu. Nah, di sini kalau Anda lihat contoh production order di header ya. Di baris ini ada material, ada capacity. Nah, dua inilah Anda tekan untuk melihat available dari material. Dan yang ini untuk melihat kapasitas dari mesin ya. Jadi dua ini perlu Anda cek untuk menjamin bahwa production order yang akan kita buat itu betul-betul ada materialnya dan kapasitas mesinnya benar-benar free ya, karena kita mau bikin production order. Itu yang dimaksud. Oke. Lalu Anda dapat mengontrol availability check berdasarkan order type dan operation. Jadi konfigurasinya untuk availability check itu pada order type ya. Di sini pada order type dan operation. Ini nanti kita lihat di konfigurasi. Kemudian Anda dapat merancang sistem sehingga hal itu akan automatically check pada order creation atau release. Jadi dengan adanya availability check itu bisa kita define checking controlnya itu bisa dengan during order creation, di sini pada saat pembuatan order, atau pada saat during order release ya, pada saat proses release, pada saat pembuatan status release. Kalau order creation biasanya statusnya CRTD, kalau yang release yang rel. Anda dapat cek manually komponen availability anytime, ini kapan aja. Ini termasuk semua komponen yang di order, semua komponen yang di operation atau di individual komponen ya. Tadi saya sudah tunjukkan dengan menekan tombol material pada order di header, maka akan pengecekan semua stok di level
komponen dan operation. Oke, lanjut. Nah, ini untuk material availability check ya. Jadi cek pada material. Tentu saja yang dimaksud adalah pada saat pembuatan production order yang finished good yang mempunyai BOM ya, mempunyai komponen list, maka komponen listnya itu harus sudah masuk ke area produksi ya. Biasanya dalam satu company untuk raw mat dan packaging ada di gudang warehouse raw mat dan packaging. Sementara untuk diproduksi biasanya tidak menyetok barang-barang raw mat dan packaging. Untuk itu, manakala kita ingin membuat production order, production finish product, maka barang-barang komponen itu harus sudah available di area produksi ya. Kemudian jika terjadi barang itu tidak ready di dalam area atau dalam slot lah ya gitu ya, dalam slot produksi, maka SAP akan menampilkan pesan missing part list, artinya bagian dari part itu tidak ada, sehingga biasanya sebelum melangsungkan proses berikutnya produksi, kita harus melakukan harus meminta barang ya, melakukan reservasi ke gudang warehouse untuk minta barang sampai semuanya terpenuhi di dalam BOM. Jadi prinsipnya di dalam SAP juga harus berlaku di lapangan. Maksud saya begini, jangan sampai di SAP itu tidak disuplai barangnya, tetapi di fisik dia barangnya sudah datang, sudah jalan. Jadi proses produksi secara physically sudah jalan duluan, sementara data SAP belum. Nah, ini yang tidak boleh, jadi akhirnya ketimpangan gitu antara data SAP dan fisik. Ya, idealnya adalah data SAP dulu dipenuhi. Jadi semua pergerakan barang dasarnya dari dokumen SAP ya. Permintaan barang dari warehouse raw mat ke packaging ke produksi itu harus ada dokumen, dan baru SAP-nya dibuatkan dulu, di available-kan dulu stoknya, baru diterbitkan production prosedur untuk produksi ya. Jadi baru bisa melakukan proses produksi di lapangan dasarnya dari dokumen SAP. Oke. Selanjutnya controlling pada material availability check ya. Ini bagian-bagian yang ada nanti di konfigurasi ya, yaitu check control pada production order, checking rule, checking group, scope of check ya. Pembahasannya untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan di konfigurasi ini. Nah, ini konfigurasinya. Jadi kalau Anda masuk ke SAP bagian konfigurasi, yaitu tiketnya adalah ya di atas Anda ketik SPRO begitu. Itu adalah tiket buat custom. Bentar ya. Oke, jadi nanti masuk ke SPRO, maka akan Anda masuk ke SPRO, nanti Anda lihat di production. Di production kemudian masuk ke shop floor control yang ini. Kemudian ke availability check. Nah, di sini ada 4 nih, define checking group, ini biasanya tidak dipakai. Define checking rule, define scope of check. Nah, 2 ini ya, define scope of check sama define checking control. Ya. Oke, untuk lihat lebih jelasnya nanti saya coba tunjukkan di sini yang define scope check ya.
Defense scope check adalah di sini memperlihatkan include safety stock ya. Jadi dia ngecek ke available stoknya itu, stok transfer juga dia akan lihat, kemudian safety stock, kemudian include purchase order. Nah, ini setup yang dibuat oleh konsultan ya untuk menentukan cek pada scope-nya. Jadi maksudnya yang dicek itu batasannya pada material available itu seperti apa aja ya, pada stok di sini, kemudian pada movement type dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah ini cek pada during order creation atau release ya. Nanti juga Anda bisa lihat di sini. Jadi pengecekan itu nanti bisa berlaku di dua posisi. Di sini ada keterangannya check availability during order creation. Pada saat melakukan pembuatan order bisa dicek ya, stoknya langsung dicek, atau nanti pada saat rilis ya, ada dua posisi tergantung kebutuhan. Oke, saya kira pembahasan tentang availability check secara bisnis prosesnya demikian. Nanti Anda bisa lihat ya di SPRO-nya konfigurasi atau define dari availability check. Oke, saya kira saya cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.